Kasih karunia yang dari Allah Bapa Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oras dihamu saluhna, kaamanami, inanami, saudara-saudaraku sekalian. Kembali kita bertemu dengan pagi hari ini, saudara-saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini dari kitab Amsal 15 ayat 25 dikatakan begini. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Demikian saudara-saudaraku. Amsal muatannya sangat dalam. Di sana ada banyak nasihat tentang praksis kehidupan yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang percaya. Di dalamnya ada sebuah peringatan-peringatan penting yang harus ditujukan sebagai nilai-nilai kehidupan, buah dari iman percaya kita, saudaraku. Praksis kehidupan itu mencakup secara umum, apakah itu dalam komunikasi, apakah itu dalam hal karakter, apakah itu dalam hal relasi dengan sesama, dan semuanya hal. Sungguh banyak muatan dari Amsal ini yang mengarahkan setiap orang percaya, setiap kita semua, supaya melakukan segala sesuatu secara umum di dalam tuntunan dan arahan firman Tuhan. Tujuan dari kita Amsal, saudaraku, adalah pengajaran supaya setiap orang takut akan Tuhan, hidup di dalam, berhikmat di dalam Tuhan. Karena bagaimanapun hikmat yang dari Allah itu sendiri yang mengarahkan setiap orang untuk selalu terpaut dan meneladani apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan. Hal yang samalah yang disampaikan oleh pengamsal di sini, saudaraku, tentang praksis kehidupan, bagaimana kita memperlakukan orang lain, hubungannya dengan Tuhan, dan bagaimana Tuhan bertindak kepada kehidupan kita sebagai sang pemilik kehidupan itu, saudaraku. Rumah orang congkak dirombak oleh Tuhan. Hal yang perlu kita garis bawahi, saudaraku, sini adalah orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang melihat dirinya paling dan paling benar di dalam kehidupan. Sebenarnya orang yang congkak ini di dalamnya ada kemunafikan. Di dalamnya ada hal yang hanya mempertontonkan kehebatannya sendiri, mempertontonkan apa keberadaan hidupnya sendiri. Apakah itu bisa dalam hal kepintarannya, itu bisa hal dalam hal kekayaan atau harta yang dia miliki, atau bisa jadi dalam hal jabatan atau kekuasaan yang dia miliki. Pesannya kepada mereka semua, rumah mereka, rumah orang-orang congkak itu akan dirombak oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak mau kalau kesombongan itu menguasai kehidupan seseorang, karena sombong membuat orang jauh dari Tuhan. Karena kesombongan membuat orang melihat hanya dirinya sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Sehingga bagi Tuhan cara hidup seperti ini akan dirubah oleh Tuhan, dirombak oleh Tuhan. Bila bentuk rombakan itu yang pertama adalah kecongkakan, tapi Tuhan merubah itu, dirombak menjadi nilai kehidupan yang sesungguhnya. Allah bekerja di tengah-tengah setiap kehidupan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Dan kemudian, saudaraku, apa dan bagaimana Tuhan melihat orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Katakanlah janda-janda yang memiliki haknya tetapi dirampas oleh orang lain. Haknya itu mau diteguhkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan sesungguhnya dekat kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa atau kekuasaan-kekuatan yang lain. Tetapi di sana Allah melihat mereka, bahkan Allah mendekatkan diri kepada mereka, sehingga batas tanah dari seorang janda itu dijadikan Tuhan tetap dalam arti Allah melindungi kehidupan mereka. Allah memperhatikan kehidupan mereka, saudaraku. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini. Pesannya kepada kita apa, saudaraku? Di dalam kehidupanmu janganlah berlaku congkak kepada orang lain, apapun yang kita miliki. Boleh saja orang berlaku sombong atau congkak karena kekayaannya, karena kekuasaannya, karena jabatannya, sehingga dia berlaku congkak, tidak peduli terhadap orang lain. Tuhan
tidak menginginkan hal itu terjadi, sehingga Allah bekerja untuk merombak itu semuanya demi dan supaya semua orang-orang congkak mendekatkan diri kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Saudaraku, hal yang sama akan kita perankan di dalam kehidupan ini. Kita berlaku di dalam relasi sesama manusia, hubungannya takut kepada Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan memperbesar lingkaran ketaatan kita kepada Tuhan dan memperkecil, menyublimasi keakuan kita sendiri demi kemuliaan Allah, saudaraku. Dan kepada orang-orang yang lemah, saudaraku, ini yang kedua, jangan pernah merasa dirimu rendah diri, jangan pernah merasa dirimu kehilangan, jangan pernah merasa dirimu kesepian, karena Tuhan sendiri ada, datang bersama-sama dengan saudaraku. Ada Allah yang membela hak kita, ada Allah yang peduli dengan kita, saudaraku. Orang-orang lemah, bangkitlah. Orang-orang yang janda-janda, semangatlah, karena Tuhan sang pemilik kehidupan berpihak kepada kita, saudaraku, dan melindungi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, selamat bekerja, semangat beraktivitas, dan apapun yang kita kerjakan berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah menyapa kami. Melalui firman kehidupan, kami diajar supaya hidup takut akan Tuhan, dan kami memiliki hikmat yang dari Tuhan memenangkan apa yang menjadi yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi perintah Tuhan, itu yang kami lakukan. Berkatilah kami semuanya di dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudara-saudaraku, hiduplah takut akan Tuhan. Tuhan memberkatimu.